Selamat datang di teman malammu. Kali ini gue mau bawain cerita yang berjudul Laras. Mungkin kalian udah pada tahu tentang cerita ini. Ya, cerita ini gue ambil dari tweet gue sendiri. Buat kalian yang mau baca versi teksnya, kalian bisa langsung melipir ke akun Twitter gue. Nanti gue taruh linknya di deskripsi. Namaku Bunga, sedang berkuliah dan sudah menginjak semester 5. Aku awalnya sempat terkejut, karena tiba-tiba Dimas menelponku. Dia menyuruhku untuk menceritakan sebuah pengalaman horor yang pernah aku alami kepada seseorang yang bernama Rian. Maksud lo gimana mas? Rian itu siapa? Tanyaku kepada Dimas. Jujur saja, aku merasa aneh, karena tiba-tiba Dimas berkata seperti itu kepadaku. Nanti gue kenalin, malam minggu gue mau ketemu sama dia. Lo ikut ya? Ajak Dimas. Dan singkat cerita, bertemulah aku dengan seseorang yang bernama Rian tersebut. Hah? Mau diceritain ke Twitter? Aku terkejut, karena mungkin nanti cerita ini akan terdengar oleh banyak orang. Tapi kemudian Rian mengatakan bahwa nama dan tempat kejadian dari cerita yang aku alami akan disamarkan, sehingga tak banyak orang yang tahu akan hal tersebut. Aku pun setuju dan akan memegang janjinya itu. Aku pun memulai ceritaku. Cerita ini terjadi ketika aku masih kecil, saat aku tinggal di sebuah desa di kota B. Saat itu, keluargaku terpaksa meninggalkan rumah lama kami karena tuntutan dari pekerjaan ayahku. Rumahku yang baru itu adalah sebuah komplek yang tidak ramai dihuni oleh banyak orang. Kami sekeluarga, aku, ayahku, ibuku, tinggal di rumah tersebut berempat dengan Biwati, asisten rumah tangga sejak aku tinggal di rumahku yang lama. Di komplek ini, tidak ada sama sekali anak yang seusia denganku. Pada saat itu, umurku masih 6 tahun. Dan kebanyakan tetangga rumahku di sini berusia lebih tua dariku. Itu membuatku harus merasakan betapa sepinya ketika harus bermain sendirian. Suatu hari di sebuah sore menjelang maghrib, saat aku sedang bermain ayunan di sebuah taman di dekat rumahku, tiba-tiba ada anak laki-laki yang menghampiriku. Halo, boleh kita berkenalan? Kata anak tersebut. Aku merasa aneh karena setauku di sini tidak ada anak yang seusia denganku. Apalagi anak laki-laki ini nampak berbeda. Dia berkulit putih yang sering orang-orang sebut sebagai bule. Rambutnya coklat, sama seperti matanya. Kamu siapa? Tanyaku pada saat itu. Namaku Leo. Kalau kamu? Aku Bunga. Senang berteman denganmu, Bunga. Sebentar Leo, aku mau ambil sepedaku dulu. Tiba-tiba saat aku membalikan pandangku lagi kepadanya, dia sudah tidak ada di tempat itu. Aku melihat ke sekitar. Saat itu benar-benar sepi. Tidak ada aktivitas sama sekali. Aku pun berpikir bahwa mungkin Leo sudah pulang ke rumahnya pada saat itu, karena waktu pun sudah semakin dekat menuju berkumandangnya azan maghrib. Dan pada saat itu aku pun memutuskan untuk pulang. Saat aku mengayuh sepedaku melewati jalanan komplek, tiba-tiba aku seperti melihat Leo dari balik pohon. Dia seperti menatap ke arahku dengan senyuman di bibirnya. Tapi saat aku melihat ke arah pohon tersebut, tidak ada siapa-siapa di sana. Perasaan tadi aku lihat Leo deh. Ketika aku sampai rumah, aku pun bercerita kepada ayahku tentang anak laki-laki yang bernama Leo tersebut. Leo siapa nak? Ayahku berbalik tanya. Kayaknya dia seumuran denganku ya, matanya bagus, warnanya coklat, rambutnya juga coklat, kataku kemudian. Baguslah itu, kamu jadi punya teman main. Dia tinggal di mana katanya? Kini ibuku yang berbicara. Gak tahu bu, jawabku. Loh, kok gak tahu? Pas aku ambil sepeda, dia kayaknya pulang. Dia juga gak bilang pas mau pulang.
"Tadi memangnya kamu ketemu si Leo itu di mana?" tanya ayah. "Di taman ya," jawabku. "Gak apa-apa, besok juga kamu ketemu lagi sama dia." "Siapa tadi namanya?" "Leo, Bu." "Iya Leo, nanti kamu juga ketemu lagi sama si Leo itu." Singkat cerita, aku berteman akrab dengan anak laki-laki bernama Leo tersebut. Sebelum aku akhirnya menyadari akan satu hal. Ketika aku sudah menginjak kelas 4 SD, tapi postur tubuh Leo tidak berubah sama sekali. Bahkan sampai ke pakaian yang ia kenakan. Bahkan ibuku sempat bertanya, "Mana," katanya, "kamu punya teman yang namanya Leo? Kok dia gak pernah main kesini?" Ternyata Leo itu adalah hantu. Dia adalah temanku dari dunia lain, yang orang lain tidak bisa lihat. Waktu SMA, aku sempat bertanya kepada ibuku, "Apa aku indigo, Bu? Kenapa aku lahir seperti ini?" Ibuku tidak memberikan jawaban, karena sejujurnya ia pun tidak tahu perihal masalah yang aku alami ini. Banyak sekali kejadian-kejadian yang aku alami selanjutnya, seperti melihat hal yang tidak lazim dilihat oleh manusia normal pada umumnya. Itu terjadi saat aku tengah menunggu bus jemputan sekolah. Di seberang jalan, di tempat halte bus itu berada, aku melihat sesosok wanita yang mengenakan pakaian serba putih. Rambutnya panjang terurai. Dan satu hal yang sulit diterima oleh nalar adalah ketika aku melihat kakinya tidak menapak ke tanah. Dan kemudian aku pun menerima kenyataan bahwa aku adalah seorang anak indigo. Anak yang bisa melihat dan merasakan sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Bahkan aku pun sempat dicap sebagai anak aneh yang terlihat sering berbicara sendirian. Saat itu aku tengah berinteraksi dengan arwah seorang ibu yang katanya adalah korban tabrak lari. Arwah ibu itu menetap di sekolahku. Karena kejadian yang ia alami adalah persis di jalanan depan sekolah, dan itu terjadi 13 tahun yang lalu. Anak aneh ngobrol sendiri. Aku masih ingat betul, perkataan itu sangat membuatku sakit hati. Hingga kemudian pada saat jam istirahat berbunyi, aku mendengar ada suara keramaian yang berasal dari kantin. Di sana terlihat anak perempuan yang mengataiku aneh terjatuh saat ia hendak menduduki sebuah kursi yang berada di kantin tersebut. Bahkan ia pun terkena tumpahan mie ayam yang ada di genggamannya. Aku melihat dengan jelas bahwa yang menjahilinya itu adalah ibu-ibu korban tabrak lari yang baru saja mengobrol denganku itu. Singkat cerita, aku pun lulus dari SMA dan kemudian aku diterima di perguruan tinggi. Dia sudah tidak terlihat saat itu. Aku pun tak tahu kemana rimbanya. Tapi ada satu hal yang menarik saat aku berkuliah. Saat itu, aku bertemu dengan sosok hantu yang bernama Laras. Di suatu sore, saat itu aku baru saja selesai mengadakan rapat dengan pengurus BEM di universitasku, termasuk Dimas. Dia juga ikut pada saat itu. Pada saat kami baru keluar dari gedung Fakultas Teknik, tiba-tiba aku merasakan energi negatif yang begitu kuat dari arah kiri. Saat itu pundakku terasa berat sekali. Aku pun memberanikan diri untuk menoleh ke sebelah kiri, ke tempat di mana pohon mangga itu berdiri tegak. Di sana aku melihat sesosok perempuan. Kurasa umurnya masih muda. Itu terlihat dari raut wajahnya. Berbeda dari hal-hal yang sering aku lihat, wajah perempuan itu sangat cantik. Dia nampak memperhatikanku yang tengah memperhatikannya juga. "Kenapa, woi?" tanya Dimas. Dia menyadari kalau ada yang aneh pada diriku. Aku menepisnya. "Gak apa-apa, ayo balik." Di parkiran, aku melihat lagi sosok perempuan tersebut. Kini lebih dekat. Matanya sayu, hidungnya mancung. Tak ada yang kurang dari sosok ini. Barangkali semasa hidup ia bisa dikategorikan sebagai kaum good looking. Tapi pada saat itu perasaanku mulai tidak karuan. Kenapa sih dia malah ngikutin batinku? Dimas lagi-lagi menyadari keanehan yang ada pada diriku tersebut. "Kamu kenapa sih, Bunga? Tingkah kamu kok jadi aneh kayak gini?" katanya.
Aku mencoba untuk bersikap biasa saja di hadapan Dimas dengan berkata, apaan sih? Orang aku dari tadi biasa aja. Saat aku menaiki sepeda motorku, aku kini mampu melihat dengan begitu jelas bahwa sosok perempuan itu kini tersenyum ke arahku. Dia memasang wajah yang begitu menyebalkan untuk aku lihat. Untuk apa juga dia tersenyum ke arahku? Seperti seolah dia tahu bahwa aku bisa melihatnya. Di hari-hari berikutnya, sosok perempuan itu tak lagi aku lihat. Sampai tiba pada saat aku baru keluar dari kelas, tiba-tiba sosok perempuan itu sudah ada di hadapanku. Aku yang refleks pun tidak sengaja berteriak pada saat itu. Membuat semua teman-teman satu kelas banyak yang bertanya, kenapa lo? Ada apa? Lo baik-baik aja kan? Aku pun menjawab, gak apa-apa kok. Aku baru ingat kalau hari ini aku ada janji, jadi sok pas ingat gitu. Hari itu, aku kemudian melangkah menuju belakang Fakultas Ilmu Hukum. Suatu tempat paling belakang pojok dari gedung yang menjadi tempatku menimba ilmu. Di sana aku hanya sendirian, berdiri di depan barang-barang yang tak terpakai, yang dibiarkan tergeletak di tempat tersebut. Aku tahu kamu mau cerita, jadi kemarilah. Tapi setelah ini berjanjilah untuk tidak menggangguku lagi, kataku kemudian dengan rasa berani yang terus aku paksakan. Tapi suasana hanyalah sunyi. Tidak ada apapun yang bisa kulihat, selain hanya bangku tua yang sudah rapuh di hadapanku ini. Hingga dalam beberapa hitungan detik kemudian, tiba-tiba perasaanku mulai merasa tidak enak. Udara sore ini berubah menjadi begitu dingin. Bunga, suara itu terdengar samar. Aku sudah begitu yakin kalau suara itu berasal dari hantu perempuan tersebut. Hingga pada saat aku membalikkan badanku, aku dibuat terkejut karena dia saat itu berdiri persis di hadapanku. Saat itu, aku bisa dengan begitu jelas melihat wajah perempuan yang begitu cantik sekali. Kamu mau cerita? Tanyaku. Dia mengangguk dan kemudian menangis. Suara tangisannya itu mampu membuat bulu kuduku merinding. Jangan nangis dong, aku takut tahu, kataku kemudian. Dia pun kemudian memulai ceritanya kepadaku. Namanya adalah Larasati. Dia lahir pada tahun 1936. Semasa hidup, ia berprofesi sebagai pedagang kopi keliling. Larasati dibesarkan dari keluarga kalangan bawah. Ayahnya bekerja sebagai buruh serabutan yang penghasilannya tak menentu. Sementara itu, ibunya Larasati terlihat sering sakit-sakitan, sehingga membuat Larasati yang masih berusia belasan itu membantu ayahnya mencari uang dengan berjualan kopi keliling desa. Suatu masa, ayah Larasati yang bernama Karman itu bertemu dengan seseorang pemuda yang bernama Wasdi. Wasdi mengajak Karman bermain judi. Karena keadaan Karman yang sering kali menang judi, dia menjadi ketagihan dibuatnya. Dan terjebaklah ayahnya Larasati itu di lingkaran perjudian. Pada saat pulang ke rumah dengan membawa uang banyak, Larasati menjadi semakin curiga kepada ayahnya tersebut. Jujur sama Laras, Pak, Bapak dapat uang itu dari mana? Tanya Laras. Bapak kerja, jawab Karman, dengan keadaan teler habis mabuk tuak pada saat itu. Beberapa bulan kemudian, keadaan berbalik. Karman seringkali kalah dalam berjudi. Dia mencari Larasati dengan keadaan mabuk, meminta uang hasil jualan Larasati dengan memaksa, dan uang itu kemudian ia pakai untuk berjudi, dan terus sampai berulang kali. Karman marah-marah karena pada suatu hari Larasati hanya mendapatkan uang yang sedikit saat dia berjualan. Bisa jualan gak sih kamu? Ucap Karman. Pada saat itu, Wasdi menghampiri Karman yang tengah memarahi anaknya tersebut, berusaha melerai mereka. Suatu hari di warung remang-remang tempat biasa mereka bermain judi, Wasdi berbicara empat mata dengan Karman. Kau tak punya uang kan? Tanya Wasdi. Apa kau tak lihat? Saya sangat tidak punya uang, jawab Karman dengan keadaan setengah teler karena minuman. Wasdi kemudian mendekatkan mulutnya ke telinga Karman. Ia berbisik, anakmu cantik.
kau bisa jual dia ke saya. Saya akan kasih penawaran yang menarik. Memangnya kau mau sama anak gak berguna kayak Laras? Wasdi tersenyum. Karman pun begitu kemudian. Singkat cerita, malam itu Larasati dibawa paksa oleh Karman menuju kediaman Wasdi. Pada saat itu, Karman setuju untuk menjual anaknya kepada Wasdi. Tempat apa ini, Pak? Tanya Larasati dengan rasa takut dan kebingungan. Sudah, kamu diam saja, suruh Karman. Wasdi kemudian mempersilahkan mereka berdua masuk ke dalam rumahnya. Larasati duduk di ruang tamu, di sebuah kursi kayu yang sudah berdebu. Sementara itu, Wasdi dan Karman berbincang untuk menyelesaikan pembayaran atas kesepakatan mereka berdua sebelumnya. Setelah puas dengan bayaran dari Wasdi, Karman pun kemudian pergi meninggalkan Larasati sendirian di rumah tersebut. Wasdi menghampiri Larasati yang tengah menangis. Ia berkata kepadanya, "Tenang, jangan takut. Kamu aman di sini." Di hari-hari berikutnya, Larasati disiksa karena tidak menuruti apa kemauan dari Wasdi. Padahal satu hari, Larasati bisa berhubungan badan dengan Wasdi hingga 4 kali. Hanya untuk memenuhi nafsu bejat lelaki tersebut. Wasdi terus menyiksa Larasati, bahkan Larasati tidak diberi makan olehnya. Larasati tubuhnya semakin kurus kering dan kemudian dinyatakan meninggal dunia pada waktu 2 bulan semenjak ia tinggal di rumah Wasdi tersebut. Wasdi menguburkan Larasati di belakang rumahnya dengan keadaan tidak layak. Bahkan suatu hari saat Wasdi bertemu dengan Karman, ia berkata kepadanya kalau keadaan Larasati baik-baik saja. "Kau tidak usah khawatir, Laras aman dengan saya," jelas Wasdi. "Syukurlah, biar tak berguna begitu, dia tetap anak kandung saya. Saya masih punya perasaan sebagai bapak kepadanya," ucap Karman. Nasib Larasati sungguhlah malang. Perempuan pedagang kopi keliling berparas cantik itu harus meninggal dengan keadaan tidak layak dan di usianya yang masih berumur 16 tahun. Terus terang aku menangis setelah mendengar cerita yang dipaparkan oleh hantu Laras yang kini persis tengah berada di hadapanku itu. "Aku mau pulang, sudah mau maghrib," ucapku kepadanya. Larasati mengangguk dan kemudian menghilang dari pandanganku. Di hari-hari berikutnya, hantu Laras tidak lagi terlihat olehku. Ia sudah menepati janjinya untuk tidak menggangguku lagi. Hingga kemudian pada satu malam saat kampusku mengadakan event, tiba-tiba hantu Laras muncul di hadapan panggung. Ia menari bersama iringan lagu. Aku senang melihatnya. Ia tak lagi murung. Aku pun sempat sekali berinteraksi dengannya. Aku menjelaskan kepadanya bahwa harus melupakan semua yang telah terjadi, menerimanya sebagai bagian dari takdir yang telah tertulis untuknya. Selesai. Cerita selesai sampai di sini tanpa ada maksud dari gue untuk menambahkan ataupun mengurangi isi dari ceritanya. Karena cerita ini mutlak seperti apa yang gue dapatkan dari narasumber. Oke, sampai bertemu di episode kedua Teman Malammu. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi ketika gue upload episode kedua Teman Malammu.